Nal, wah udah dengar itu Bang jaringannya Arnold, itu. izin sebentar. Dijawab Ujung-ujungnya Pak Arnold. Kalau nggak ujung-ujungnya saya perempuan cepat turunkan. dia nangkep nanti otaknya itu. Pak Arnold monitor. Pak Arnold, sinyalnya lagi datang bulan Pak Pendeta. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi begini ya, aku pesan kepada Kristen-Kristen ya, ini Komal yang edukasi ya, Komal Bang Anci ini ya. Kristen ya. Kristen botol, pendeta sama jemaat apa pastor lah botol kalian ya. Ini adalah Komal yang edukasi, siapapun bisa naik gitu ya. Siapapun Kristen maksudnya ya. Yang penting syarat yang paling penting itu yang aku letakkan, jangan mabuk. Nah itu. Jangan mabuk, jangan minum di gereja, yang mabuk di sini nggak bisa. Itu nggak bisa. Sebab apa? Sebab nggak bisa diskusi. Kalau kena mabuk, ini Bang Rido, mereka Kristen ni minum yang nggak ini amat sih minumnya. Biasanya minum itu aja, apa? Tua gitu kan, minum yang Taisong jenis-jenis gitulah kan. Mabuk je macam minum Johnny Walker. Betul ni Kristen kadang aneh aku. Jadi harus dalam tu Kristen naik. Berat kali tuh minumannya udah mantap, tapi kadang-kadang minumannya tuak, ciu kan gitu kan. Nah itu dia. Minum tapi Kristen ni minum nggak banyak sih minumnya, itu nggak sampai satu cawan sih. Suku cawan nggak sampai mereka nggak miskin kan. Mereka nggak minum nggak banyak banget cumanya yaitu minum nggak sampai satu cawan, mabuk macam minum 10 botol ni Kristen kadang ya. Marah. Jadi saran aku kalian Kristen kalau minum di gereja ya mabuk di gereja lah ya, jangan minum di gereja ya mabuk ini komal Muslim. Nggak bisa diskusi sama kalian. Kebanyakannya begitu sih, ditanya apa dijawab apa, ditanya satu malah pelangak pelongo Kristen betul. Susah aku macam tadi barusan tadi ya jawabnya itu. Iya yang barusan tadi itu siapa namanya itu tuh yang tadi itu Sowaris itu. Bible nggak mau dibaca kan, Bible nggak dibaca. Nah dikasih ayat Bible, nah baru tahu ayat Bible ada di situ. Betul Kristen ni kadang parah. Padahal terjemahan aja kok itu, bacalah terjemahannya berbeda. Jadi kalau di Islam itu kita harus belajar gitu loh, tadabbur Al-Quran. Ini aku pesan ya, ini perbedaan nih Kristen sama Islam ya. Aku harus kasih tahu nih. Jadi kalau di Islam itu ya harus nih ya, kalau ada ada anak-anak gitu ya, masing-masing punya, mungkin pada tahu lah, mungkin yang baru-baru nikah gitu ya, harus nih kalian ini ya. Kalau ada anak-anak itu harus kalian itu bawa anak-anak itu, ajarlah anak-anak itu ya ilmu di Islam tuh harus ya belajar ya. Ada 3 ilmu itu ya, harus belajar itu. Siapapun dia gitu ya, siapapun dia sultan kek, dia raja kek gitu ya, presiden ataupun apalah gitu ya, orang kaya atau orang miskin, janji dia Islam harus diajarkan anak-anak itu dari kecil kan. 3 ilmu yang wajib dibelajar itu apa? Pertama, ilmu tauhid, ketauhidan gitu ya. Supaya mantap dia punya ilmu tauhidnya, mengenal Allah yang Maha Esa gitu kan. Jangan pula Tritunggal pula. Ya. Jadi ilmu tauhid ya, ilmu tauhid itu harus belajar mengesakan Allah. Yang kedua apa? Ilmu fiqh, belajar sembahyang kan. Puasa gimana niatnya, bacaan Al-Fatihah gimana gitu kan, amali maksudnya. Itu kedua, ilmu fikih, ilmu fik gitu ya. Yang ketiga ketiganya itu ya, yang ketiganya itu dulu ini Pak Pendeta, atur saja katanya itu. Sapa dulu, atur saja. Selamat malam, ada Bapak Injil juga. Ini ada Bang Syam, Bang Injil. Selamat malam saudara-saudari terkasih. Selamat malam. Nah, ya mantap kan ini di gereja pula. Bentar dulu. Ini kita debat congor atau diskusi? Kalau debat sekarang bawa pena. Ini kebetulan ada pendeta besar ya kan, yang sudah mengajarkan ke kita nih. Kalau memang mau ikut bergabung, bawa pena, bawa kertas gitu loh. Dicatat apa yang diajarkan oleh Pak Pendeta. Memangnya siapa? Ini sekarang ini yang pertanyaannya itu,
debat congor, debat curhat kayak ustadz-ustadz Bukan kalian. debat congor, Atau ini ada data diskusi sesuai sehat. data. Ini pakai Bang data atur-atur. Bapak. Gini Bang Oke, atur-atur. sekarang buat Ketika data ya, pendeta buat data besar ya, buat mengeluarkan diskusi ya, bukan debat data, congor ya. di situ abang tidak bisa mengatakan debat congor karena ini asli ya, Tadi nyata itu dari ceramah Bible terus, sendiri. ceramah aja, tapi nggak ada yang namanya Bang Kami kan mendengarkan Pak Pendeta lagi khutbah. Isi Kayak mana kosong. sih Bapak Bang ini? Ada yang Bentar, harus jadi Bang Atur, pendeta, ada yang jangan harus jadi jemaat, ada yang kita di harus sini, Bang semua. Atur. Enggak, gini yang Sama aku juga. herankan sekarang ini, kenapa setiap kami mengeluarkan data yang Diskusi tertera di yang Bible malah baik. dikatakan congor, Bang menghujat, Atur, kami jangan yang permalukan macam saya teman-teman. di sini, Bang Atur. Ini Coba. pendeta sendiri loh, pendeta Jangan besar curhat sendiri kayak yang Nabi mengatakan, Mu. betul nggak Bang Pendeta? Bahwasanya itu ayat dari Bible tahun 1928 Bang Pendeta. Coba jelaskan data-datanya Bang. Ini pendeta Oh, yang iya, iya. mana? Baik, Itu, baik. itu jelas Ayo, nggak yang silakan Abang Pak sampaikan Ustaz. tadi? Oke, baik. Bang Jangan atur-atur berhalu. saja. Pendeta, Ya, ya, baik. ustadz. Iya, ya, oke. Baik, Bang Atur ya, selamat bergabung ya ke Komalnya Edukasi ya, Komal Bang Anci ini ya. Ya, salam, jadi salam, Bang Atur mungkin udah menyimak juga tadi ya, mungkin barusan menyimak gitu ya. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau Belum ada dinarasikan nyimak, ataupun mau ditanyakan apa gitu Bang Atur. Karena tuh temanya Oten Turul naik, ya saya naik. Loh, Belum ada ngaku? yang nyimak. Oh iya, ya. Baik, apa-apa. Udah ngaku Bang dia Atur. Pak Pendeta. Oke, bagus. Itu jujur itu bagus ya Bang Atur ya, nggak apa-apa kok. Ini ada dalilnya juga lo atur. Ini ada dalilnya di apa ya pendeta ya? Itu di Yeremia 4:22 ya. Iya. Itu selalu kita. Jadi nggak sesuai ini, Kita sesuai betul fakta. kalau diskusi, kalau yang namanya diskusi, Anda bertanya, saya menjawab, nanti saya bertanya, Anda menjawab gitu ya. Boleh. Oke. Oke. Mungkin ini aku sebentar lah, bentar aja teman-teman sama aku aja bentar, nggak apa-apa kok. Nanti ini ada teman-teman aku juga, Bang Atur ya. Di sini bukan aku seorang aja di sini ya. Ini ada juga Bang Raja, Bunda, Bang Anci, rame, ya. Bang Tuan Banyak. ini, Bang. Mungkin Kita ada yang mau kita diskusi sharingkan, sehat. Bang Murid juga. Ini ada Bang Syam, Bang Penginjil juga ya. Gak apa-apa kok, kita santai-santai aja lah. Mungkin sekarang ataupun aku bertanya duluan ataupun Bang Atur mau bertanya. Terserah Pak. Terserah. Baik. Bisa ya aku bertanya ya? Boleh. Atur ya. Nah, jadi ini satu soal. Sebenarnya kemarin udah aku tanyakan juga sih kepada seorang uskup sih. Kemarin kan lanjut aku aja, ada Pak, lanjut rapat. aja. Gini. Iya, diam dulu ya. Di bilangan 23. Bilangan 23. Bang Atur ada Bible situ ya. Bisa dibuka kalau ada perbedaan gitu ya. Saya hafal apa? Hafal. Bilangan 23 19. Coba dibacakan apa? Apa itu? Belum Bapak bacakan aja, Pak. Udah hafal. Oke. Pakai data, bukan congor aja di sini loh. Jadi di sini ya. Jadi Bang Atur ya, di sini dikatakan bilangan 23 titik bertini 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, berarti Allah ini Tuhan bukan nih, Bang Atur? Pak, begini Pak ya. Silakan. Sebelum Bapak memahami Alkitab, Bapak kan dari Islam nih. Kalau memahami Alkitab itu sama saja memahami sebuah buku, Pak. Jangan langsung comot lompat ke 19. Dia ada kesinambungannya dari ayat 1 sampai 19 sampai setelah 19. Kalau kita comot ayat 19 saja, banyak ditemukan hal-hal yang enggak beres dalam Alkitab. Baik. Banyak yang nggak beres Dulu ya. dari ayat 1 sampai 19 sampai seterusnya gitu, Pak. Ya. Baik. Jadi kalau menurut kita hanya Abang bahas satu ayat, ya berarti ayat itu aja yang kita pelajari. Kalau apa yang isi dalam kandungan ayat tersebut itu tidak mencerminkan apa isi dari maksud dari yang mau disampaikan dari satu ayat itu. Iya, baik. Jadi kalau menurut Abang sebagai seorang Kristen yang sudah baca Bible ini, bilangan 23 ini di 19 ini artinya apa? Sekarang begini aja Pak ya, ke 18-nya dulu Pak, ke 18-nya. 18 boleh. Bisa ya, 18 ya. 23, Bilangan 18. 23 ya. Bilangan 23 18 bentar ya. Oke, ini Bang, bilangan 23. Kita buka satu aja lah, gampang ya. Bilangan 23 18.
Itu bang. Nah, udah dari Bacakan. 15 pun boleh tuh. Dari 15 pun boleh tuh. 15. Silakan. Boleh, bisa sudah dapat tuh poin Ya. konteks konten itu. Atau saya yang baca. Silakan. Dari 14 lah ya. Daripada Lalu kejadian di gitu bang, bawah- bisa bang ya? Kejadian. Lalu dibawanya dia kepada Gimana? pengintai. Oh iya, silakan. Bang. Nah, lalu dibawanya lah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisgah. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Kemudian berkatalah ia kepada Balak. Nah, ia ini nggak tahu siapa nih, yang pasti di situ juga itu hanya pribadi orang kayaknya ya. Ia kepada Balak, berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, bangunlah, hei Balak, dan dengarlah, pasanglah telingamu, mendengarkan aku. Ya anak Zipor, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Jadi poin yang pertama menjadi pertanyaan Bapak apa? Oke, baik. Pertanyaan aku itu Bilangan 23:19 bang ya. Abang udah baca ya? Ya. Jadi kalau di sini dikatakan Allah bukanlah manusia ya, Di ayat 18, sehingga 19 ia ya. berdusta. Kira-kira ini benar nggak ayat ini bang? Benar Bang, tidak ada yang salah di situ, Bang. Berarti Allah itu ataupun Tuhan itu tidak mungkin berdusta ya dia ya? Oh iyalah. Dia nggak sama Dan- seperti manusia Ya. yang bisa berdusta. Maksudnya di situ. Nah itu dia aja poinnya. Abang baca macam baca apa ya. Itu aja kok aku tanyakan. Jadi Bang Atur, berarti Allah itu ataupun Tuhan itu tidak mungkin berdusta, ataupun dia itu tidak mungkin menyesal ya? Benar ya? Allah itu tidak akan seperti manusia, bisa berdusta, bisa kelaparan, bisa menyesal, bisa berbicara tapi tidak menepati. Itu bukan Allah itu. Baik. Bisa Berarti itu bukan Allah menangis. ya? Bang Pak Pendeta, tunggu bentar. Sebelum hari ke sana saya mau bertanya dulu. Ya. Atur sebetulnya Tuhannya yang mana nih? Tuhannya siapa namanya? Tuhan siapa, Pak? Tuhan Di situ tadi Tuhan kalau udah dirimu. jelas ada Tuhan situ, Pak. Enggak, Tuhan dirimu siapa? Namanya? Tadi itu kan banyak tuh. Berkatalah kau kepada Balak, saya Tuhan. Iya, enggak. Enggak, Tuhan berfirman dirimu siapa kepada namanya? dia agar disampaikan kepada Balak. Tuhan itu yang kami sembah, Pak. Kenapa Enggak, bingung Tuhan mana? juga, Apa Pak? namanya? Biar jelas nih arahnya kemana gitu loh. Biar Pak Pendeta biar jelas. Enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. pertanyaannya. Bentar, belum Bang Rino, enggak apa-apa kok. Jadi, Berarti di sini yang coba. poinnya sini kan Tuhan itu enggak mungkin berdusta, Tuhan itu enggak mungkin menyesal gitu ya Bang Atur. Berarti kalau ada yang menyesal itu kan bukan Tuhan gitu ya, Bang Atur ya. Itu aja Iya, sih Pak, poinnya. iya. Oh, gitu, Jadi ini baik. yang Silakan, kutanyakan silakan. Bang Atur ya. Ini kan tentang kemarin ku bertanya, dia kan pelongok aja gitu loh Bang. Jadi kan di 1 Samuel ini Bang, 1 Samuel itu ya, 1 Samuel 15. Bang, dalam Kristen, Bang, Ya. tak bisa lari-lari dulu, lompat sana, lompat sini, gak bisa itu, Bang. 19 tadi 19 dulu. Baik, Itu, baik. Bang, Yang Bang 19 Samuel itu sekarang. udah selesai Bang Atur. Enggak apa-apa, kita udah dapat poinnya. Jadi ini kan yang harus kita belajar saya gitu kan. bertanya. Jadi poinnya itu ya benar. Berarti benar Bang Atur ini bijak gitu loh. Berarti seorang Kristen yang bijak. Mengerti tentang ayat Tuhan gitu bukan kan. anak manusia ya.
Iya, berarti Allah itu nggak mungkin Iya, dia iya, iya. menyesal, nggak mungkin dia Jadi itu poinnya sudah selesai nih. berdusta. Saya kaget nih kok Belum, tiba-tiba belum. Itu selesai baru nih pembukaan. pertanyaan. Itu baru pembukaan. Itu Bentar baru lagi. awal loh, Lanjut. Bang. Baru pembukaan itu. Nah, jadi sebenarnya kita udah dapat poinnya, Bang Atur. Berarti Tuhan kan nggak mungkin menyesal, nggak mungkin berdusta, kan? Iya. Cuma yang bukan mau pasti lompat loh, kalau Bang. mau Ini bahas Samuel, apakah nanti ada hubungannya dengan yang 19 tadi? enggak, mungkin Pasti ada hubungan. ada. Nanti Bang Atur Pasti jawabnya, ada, enggak pasti apa-apa. ada. Bahas yang 19 tadi, Pak. Dalam Bisa Quran nanti bisa Bang kayak gitu. Bang Kalau Atur. memang ada Tapi kan tadi kan luar, poinnya itu kan pasti Tuhan ada. itu kan nggak mungkin menyesal, nggak mungkin berdusta itu kan. Sebab aku kan perhatikan di Bible, aku kan jeli Bang ya. Sebab aku mengkaji Bible ni 14 tahun loh Bang. Ya kan? Nah, ya kan aku ajar kan aku bertanya kan. Cuma kan aku bertanya loh Bang. Di sini kan di 1 Samuel 15:11 ini Bang. Aku menyesal. Aku ni siapa loh Bang? Nggak, sebentar dulu Bang. Tadi dari awal saya sudah bilang Ya. menyelidiki Alkitab jangan satu ayat. Ambil dulu Boleh. dari Silakan daripada ayat mana nih Bang? Daripada ayat mana? Nah, terserah ya, pasti jangan sambil satu ayat saja. Boleh. Jadi Daripada ayat mana? berapa? 1 Samuel 15:11 Bang. 1 Samuel 15. Ya. Itu poin pentingnya tadi dia ngambil di mana? 11. Oh, ya udah kita baca dari 15:5 aja ya. Boleh. Daripada kejadian pun nggak apa-apa. Aku tunggu kok Bang. Nanti masuk Kristen kalau dari kejadian saya baca. Iya. Nggak bakal bang. Ayat kau mutar-mutar. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnya lah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka menumpasnya semuanya. Menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Udah, Bang Atur. Datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Jadi, ngerti nggak soalan aku tadi Bang? Soalan aku itu di 1 Samuel 15:11 ini, aku menyesali siapa? Ia menyesal. I love it. You guys are so great. Gimana? Tuhan menyesal. Bukan Bang Atur. Yang aku menyesali siapa gitu loh. Soalan aku. Yesus. Ya Tuhan tadi Bang, datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Nah, berarti yang menyesal siapa? Bang Atur? Ya Tuhan. Tuhan. Baik. Ini soalan aku, Bang Atur. Baru baru masuk ke soalan gitu loh. Jadi di sini aku perhatikan ada dua Tuhan. Satu Tuhan yang menyesal, satu Tuhan yang nggak menyesal. Jadi yang kutanya kan, hah? Yang tadi itu beda. Beda balik lagi. Tadi kan Bang. Oh, bentar. Berarti di sini Tuhan ini kan Tuhan menyesal nih. Bang Atur. Bang,
Ya. Banyak perkataan Tuhan yang menyesal, banyak perkataan dia marah. Ya itu dia, itu yang kutanyakan gitu loh. Berarti tadi kan Bang Atur mengatakan, berarti kalau ada Tuhan yang menyesal itu bukan Tuhan, benar kan? Jadi coba Abang buka tadi bilangan 19 tadi tuh. Boleh baik. buka Bang lagi. Atur ini gimana sih? Aku belum masuk soalan loh ini sebenarnya. Baru kutanya yang tipis-tipis saja ini. Bentar ya, bilangan berapa? Bilangan 2319. Nah ini nih. 2319. Ya, Yang lengkapnya tadi dari atas ya, sajak. Itu kan sajak. Itu berupa sajak tadi. Bilangan 23 ya. Jangan risau Bang Atur, kebiasaan orang yang diskusi sama aku itu ya, setelah diskusi tidur bangun waras, nggak nyembah latu-latu lagi dia. Biasanya sih, kebiasaan gitu ya. Yang 18 Oh 18 ya, silakan. 18-nya. Nah, Abang lihat di sini, Abang perhatikan di sini. Ya. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkanlah sajaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu. Ini untuk Balak mendengarkan aku. Ya anak Zipper, Balak anak Zippor, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Anak manusia dengan sehingga ia menyesal. Ini kepada anak Zippor, kepada Balak, bukan kepada karena dia sudah memutuskan Saul, mengangkat Saul menjadi raja. Jadi Allah bukanlah manusia, ini yang ngomong siapa? Bang, Allah. Abang nggak. Sebentar Bang Atur, satu-satu aja supaya ngerti ya Bang Atur ya. Allah bukanlah manusia, yang berbicara ini siapa? Allah, berarti Allah itu ngomong dia itu bukan manusia sehingga berdusta, berarti dia berbicara dia itu tidak mungkin berdusta, itu kan? Ini kan disampaikan kepada Nabi menyampaikan ke Balak anak Zippor, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Tengok abang lihat tuh, kecil di situ, bukan besar sehingga ia menyesal. Apa kesinambungannya dengan yang tadi, Bang? Nah, berarti menurut ayat ini kira-kira Tuhan itu kira-kira Allah itu bisa nggak dia berdusta, bisa nggak dia menyesal? Maksudnya bagaimana? Bang, Abang, Allah itu kan tidak bisa berdusta. Aduh, Abang gimana? Ini Abang yang nggak ngerti, aku pun gimana? Yang ditanya itu kira-kira Allah itu bisa berdusta enggak? Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga Abang lihat, sehingga ia menyesal. Nah, jadi menurut ayat ini Allah itu, Tuhan itu bisa nggak ia menyesal, bisa nggak ia berdusta? Tuhan tidak bisa menyesal karena itu disampaikan. Nah, itu dia. Itu poinnya. Itu dia. Jadi yang kutanyakan tadi berarti Allah itu tidak mungkin berdusta, tidak mungkin ia menyesal. Itu yang dikatakan oleh Biliam. Itu kan firman kepada Nabi kepada. Iya, berarti ngomongannya kan, ngomongan Tuhan itu kan. Benar nggak? Tuhan yang ngomong kan? Nggak mampu memahami kata-kata tadi. Masa abang nggak? Oke, gitu. Pelan-pelan ya. Di bilangan tadi ini ya, aku tunjukin ya. Di bilangan ini anak manusia. Oke. Bentar. Kabur. Oke. Ini kan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Berarti Tuhan di sini di bilangan ini mengatakan dia itu tidak mungkin berdusta, tidak mungkin menyesal. Benar nggak? Coba abang pelan-pelan pahami bahasanya. Boleh. Allah Gimana? bukanlah manusia. Betul. Oke. Sehingga ia berdusta, bukan anak. Oke, stop sampai sini dulu. Bentar supaya kita ngerti Bang Atur ya. Bentar ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Kira-kira Allah nih bisa nggak dia berdusta?
Abang lihat ya pedoman ya, Allah bukanlah manusia, itu petunjuk pertama ya. Okey. Betul. Ya. Setuju. Sehingga manusia bisa berdusta, Allah bukanlah seperti manusia yang bisa berdusta. Nah, itu dia. Berarti Allah tidak berdusta kan? Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Pertanyaannya apakah Allah itu berdusta? Tidak. Ya ini malah nyambung lagi tadi menyesal. Enggak menyesal dulu, satu dulu berdusta dulu loh. Berdusta Gimana enggak sih? itu? Berdusta enggak? Allah itu pendusta enggak? Kok nyambung ya Bang? Oh, bukanlah manusia. Sengaja kepada diri. Udah jelas Abang, itu. Abang Ditanya Atur, Allah itu gimana pendusta aku mau tidak? bertanya, abang pun jadi wah. Abang ini simpel kali dalam memahami bahasa, simpel kali. Iya, Coba, abang ditanya, gimana, nggak usah Mama? muter-muter, sekarang ditanya tuh. Coba Bang Rido, Allahmu mungkin itu pendusta bahasaku nggak? enggak difahami Bang Rido. Coba Bang Rido yang ini. Coba Bang Rido. Iya, coba gimana? sekarang aku tanya tuh, Allahmu itu sekarang pendusta nggak? Maksudnya kayak mana di pertanyaan sekarang? Kok simpel kali pertanyaan abang ini? Iya, coba aku jawab. Itu pertanyaan simpel antara iya dan tidak. A, tidak. Jadi jawabannya B, pun simpel pendusta. juga. Jadi Jadi aku jawabannya tanya. pun simpel juga. Iya, Tuhanmu itu pendusta tidak? Oh ya tidak lah. Bener ya? Aku kuncin ya. Tidak pendusta ya. Ya. Betul? Simpel kan? Simpel kan? Tidak pendusta. Ya. Baik, Tuhanmu tidak pendusta. Oke, lanjut Bang ini. Okey, Pendusta. berarti tidak pendusta ya, Bang Tidak Atur. Okey, pendusta. kita Udah kita dapat kunci nih ya. poinnya. Okey, Ah. tidak pendusta. Kira-kira Tuhan tuh menyesal enggak? Bang, kalau abang periksa Alkitab, kalau abang periksa Alkitab, banyak juga perbuatan-perbuatan Tuhan yang menyesal. Enggak, aku enggak Karena nanya semua. perbuatan-perbuatan lain. Aku nanya di ayat ini kira-kira Oke, Tuhan tuh menyesal aku jelaskan lagi enggak? kayak tadi. Aku Bukan jelaskan coba, lagi. Bang Ridho. Sehingga ia menyesal. Atur. Yang namanya Tuhan, apakah Tuhan itu menyesal? A, menyesal. B, tidak. Bang, coba pahami bahasa ini. Memang agak berat bahasa ini. Kalau secara KBBI, ini gampang aja. Enggak, aku tanya. Jika gampang kau jawab. Manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia. Tak ada titik koma di situ, Bang. Saja. Enggak, kan tadi udah dibilang, Atur. Tuhan itu anak manusia bukan? Ayo lari-lari ya Bang. Aduh, jangan. Aku tahu sih Bang Rido, Bang Syam, aku tahu sih dia ingat kita mau arah ke situ sih, dia ini udah macet ini. Coba abang baca pahami. Aku nggak akan ke situ lah Bang Atur, nggak mungkin lah, itu kebiasaan ke Yesus lah, nggak mau ke Yesus lah aku. Apa ke Yesus? Bukan anak manusia gitu ke Bang, maksud abang tuh. Iya, enggak. Coba kau baca dalil itu, kau baca. Sehingga Kau ia simak berdusta, satu-satu. bukan anak Allah manusia. bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta, kan itu? Paham? Jadi aku tanya, Allah bukanlah anak manusia, betul? Coba abang pahami sendiri, beritahu kepada saya. Ya enggak, Itu. ini kan Apa? kita Ada kan titik kau komanya di situ? ditanya. Allah bukanlah anak manusia, betul? Ya, apa Bang? Allah bukanlah anak manusia, betul? Ya, Betul kan? ya. Aku kunci, ya kan? Allah tidak pendusta, betul? Ayo, iya betul. Nah, dua aku kunci, ya kan? Terus? Apa? Okey, baik. Udah dikunci ya. Okey, udah ngerti juga dia. Lanjut Pak Pendeta. Sekarang menurut ayat ini, Sebentar dulu. Ini dengan Samuel beda bahasa, beda kontradiksi, berkontradiksi, jangan disambungkan. Disambungkan ke situ. Itu aja kalian tidak bisa memahami. mungkin Bang Anci, bahasa Bang Anci mudah difahami kayaknya. Mungkin coba Bang, gimana? Oke. Inilah kadang-kadang otaknya muter-muter. Udah dibilang Iya, ini beda iya. lagi, beda lagi. Yang betul lah bilangin. Ya, ini oke. Allah bukanlah manusia. Ini kan koma nih, ada koma. Allah Bang, bukan Allah, Bang. Allah beda di alam Beda, dalam. beda. Itu Allah itu. Jangan, Bang. Pribadi dia diam dulu. Muslim.
Diam dulu. Dah lama aku telan mentah-mentah juga kau. Dari tadi aku diam ya. Jangan dulu. Dari tadi aku diam. Yang saya tangkap Tidak formal. Aku bisa usir kau dari sini. Diam kau dulu. Diam dulu. Bisa diam enggak? Bisa Lu diam. abang tuh yang bisa ngomong yang benar Bisa nggak? diam enggak? Bisa diam. Kau udah ngajarin aku ngomong yang benar. Kau numpang di rumah orang, masuk enggak permisi, model kayak maling, ajaran rampok. Alkitab tidak pernah mengenal Allah, bro. Alkitab mukamu PA. Sejak kapan Kristen punya Alkitab? Buku porno iya. Itu yang aku baca ya. Allah bukanlah manusia. Koma, udah jelas Allah bukan manusia. Hanya orang gila yang menganggap Allah bisa jadi manusia. Itu lanjut Pak Pendeta. Okey, baik. Bang, Jadi- jadi gini bang, bisa aku menyimpulkan bang, Coba bang, gimana? Di sini mengatakan tadi Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia. Di sini Allah kau sudah berdusta yang pertama ya. Dia mengatakan bahwasannya Allah itu bukan manusia sedangkan yang kalian sembah adalah manusia. Yang pertama, poin pertama. Ya. Yang kedua, Bang, sehingga ia izin bang, nggak usah kebanyakan poin bang. Satu aja udah berat dia bang, apalagi banyak, nggak usah Gini, banyak bang. di sini Anda mengatakan tadi di ayat ini mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak menyesal, yang dimana ayat yang tadi kita buka yang di Samuel tadi itu mengatakan Tuhan itu menyesal, berarti Allah itu berdusta bahwasanya Tuhan itu pernah menyesal. Di situ poinnya bang. Mungkin Bang Murid Blender, mungkin begini sih. Poin aku nggak ke situ. Cumanya aku ingin bertanya pada dia. Ini kan ada dua Tuhan nih. Tuhan menyesal dengan Tuhan tidak menyesal. Mana yang benar gitu loh? Kan? Itu yang aku mau nanya. Berarti ada dua Tuhan loh di situ, Bang Atur. Nah kan? Menurut ayat itu di situ. Cuma itu yang mau bertanya gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah. Berarti kan Tuhan pun memang Kristen banyak Tuhannya kok. Merajuk. Udah dia. terdiam. Dibuka mute-nya Tur, dibuka mute-nya Tur, biar udah memikirnya. Merajuk. Jangan tenggelam Tur. Gimana Bang Atur? Jangan merajuk lah Bang Atur. Lanjut Pak Pendeta. Dia mau merajuk kamu apa, yang penting jangan bunuh diri situ lanjut. Gini bang, itu pertanyaan aku bang. Sebenarnya ada 3 poin. Aku membuat maunya langsung mati bang. 1 poin dia pusing-pusing, 2 poin dia sekarat, 3 poin dia mati. Ini rencananya mati. Oke. Mungkin Atur nggak bisa ngejawab, mungkin penginjil ini bisa nih. Silakan penginjil. Jangan si penginjil nggak ada otak dia aja. Enggak deh ya. Aduh, inilah ya udah aku bilang ya, banyak ya Kristen yang memang begini Bang Rido kan. Ditanya ayat Bible malahan kemana-mana perginya pelangak, pasti tuh bentar lagi kabur itu biasanya. Kabur itu. Ya kan? Betul. Udah bilang kalau mau datang ke sini, mau ikut pengajaran, bawa pena, bawa kertas, catat supaya pintar. Jadi daripada segi omongannya pun udah aku mau kita. menambahi bang ya. Aku mau Ya, silakan, menambahi. Murid. Kalau mau ke room ini, bawa kertas, bawa pena, dan sekalian bawa otaknya, jangan ditinggal. Jangan ditinggal di lubang WC. Lanjut Pak Pendeta. Ini sudah saya setengah menulis. Saya dari tadi diam nih Pak Pendeta, menulis ini saya semua. Coba lanjut. Iya, bagus. Jadi gitu teman-teman Kristen ya. Sebenarnya ini soalan yang biasa sih. Aku ada ribuan soalan loh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi memang kita tahu Kristen itu mungkin biasa ya. Mungkin itu benar kata Bang Murid tadi. Harus naik ke koma-koma Muslim itu harus akal dibawa lah. Jangan akal tinggal di lubang WC. Ya. Apabila akal ditinggal di lubang WC, ya ini jadinya jawaban kemana-mana perginya, gitu kan? Udah nggak nyambung apa gitu. Host Biasanya bang, moderator biasanya gini bang ya. ada Pak Pendeta. typing ketawa dibisukan aja ya. Biasanya Pak Pendeta ini biasanya Host yang ketawa blokir host. kalau dia masuk Kristen itu karena doktrin oleh Pak Bom. Biasanya kayak gitu, nggak bawa otak, sama-sama nggak bawa otak. Biasanya ini doktrin Pak Bom nih. Orang-orang kayak gini Pak, dia tidak memahami Bible. Bom Dut, badan itu. besar akalnya kecil. Betul Pak.
Iya. Dan satu lagi bang, ku tambahin lagi, nonotnya juga pun ikutan kecil bang, karena Nah. kehimpit dengan perut. Iya. Jadi begitu ya. Jadi poinnya di situ sih. Aku izin bang, penginjil, ya. momot ya, penginjil ya. Penginjil, biar ada kerjaanmu. Penginjil. Iya. Merajuk dia. Iya. Aku blokir semua ya, yang ada ketawa di bawah ini semua aku blokir ya. Tolong ya yang di bawah jangan menghujat, jangan framing ya. Tolong. Ini ada Bang Lanjut Pak Ong Pendeta, saya Tuk bayar mahal-mahal ini Pak Pendeta. Iya. Lanjut. Ada Bang Al Bang, yang untuk pasti ini ya, kan. yang pasti jangan Udah ada. apa ya, jangan menunjukkan kebodohan nabimu. Mulai. Bang Atur, gini Bang Atur, ketika abang Bukan, tidak bisa Bang. berdebat di atas bang, abang jangan mau ini, jangan pura-pura belajar nangis. Tadi abang membisu, tadi abang bisukan, abang miut abang itu. Aku tahu dalam hati abang yang paling dalam, abang mau nangis di sudut-sudut pojok dan meminta kepada Lagi Bunda makan Maria. bang, lagi makan. Aku paham. Lagi makan bang, walaupun di mute memang tujuannya lagi makan. Alasan abang lagi makan. Alasan Aku abang lagi berak makan. tahu bang. Nah, nggak apa bang. Jadi jangan menunjukkan kebodohanmu. Kau tanya kebodohan aku di Yohanes di Yohanes 1 nomor 14 saja mengatakan firman menjadi manusia. Kalau jadi pertanyaan aku di situ, ketika Yesus sakit perut itu mencret atau tidak? Itu pertanyaan aku itu yang harus kau jawab. Mungkin gini aja sih. Pak Pendeta ya, yang Gini lain. Bang Atur ya. Kalau Bang Atur. kalian menghujat Kristen, itu sama saja Siapa yang menghujat kita bertanya gimana sih? Aduh. Bang Atur, Jadi begini Bang Atur ya. Saya terima nih. berdiskusi dengan orang-orang Islam nih. Pendeta, Iya. bentar, pendeta. Iya, Aku silakan. tidak terima ketika Bang Atur mengatakan ku penghujat. Aku di sini mempunyai data di Yohanes nomor 14. Firman menjadi manusia. Aku menanya konsep kemanusiaannya, dan di situ dikatakan ada juga ayat di Bible mengatakan bahwasannya dia terlalu banyak minum air yang memabukkan sehingga dia sakit perut. Yang aku pertanyakan di sini, ketika dia sakit perut itu mencret atau tidak? Bible yang mana bang baca nih? Yang Bible yang mana? Enggak, coba mengarah ke satu dulu teman-teman. Pembahasan ini kayak melebar sudah sana sini ya. Saya arahkan dulu. Dengan Biblenya sendiri dia tidak mengakui. Izin dulu teman-teman, izin ya. Ada bahasa Indonesia di situ Izin. kan, bisa mempelajari sendiri. Izin teman-teman, ya saya arahkan bicara dulu ya. Coba dibuka silakan dulu, ke Pak dibuka Pendeta dulu dulu. Yohanes Kalau tadi, dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Zaidan. silakan. Jadi begini Bang Atur ya. Jadi begini. Jadi kebanyakan kalau teman-teman Kristen itu ya berdiskusi sama aku itu, kalau dia agak-agak macet, nggak bisa jawab, dia akan ngomong gini loh. Ampun Pak Pendeta besar, macet, mohon Bang, ampun, nggak ada aku macet, nggak Bang. bisa Tadi jawab. Gitu lah. Jangan kemana-mana perginya. Bentar bang. Ini dibahas Macet itu, apa? macet itu. Dipergi kemana? Abang Itu Bang menganggap Atur. receh kali, pertanyaan simpel. Tuhan kok jadi manusia? Tuhan kok digantung di kayu salib? Oh enggak, aku nggak nanya itulah. Itu biasa itu Bang Atur, itu biasa. Cuma kan di sini kan mungkin Bang Atur nyimak bentar deh, aku jelasin dulu ya. Maksudnya itulah kita nggak nyambung. Itulah kita nggak Baik, nyambung. bukan maksudnya. Di sini kan ada dikatakan Tuhan itu bukanlah manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Berarti poin yang penting di sini, Tuhan itu tidak mungkin dia berdusta dan tidak mungkin dia menyesal. Benar kan? Sekarang abang bilang Allah itu manusia nggak? Bukan. Anak manusia bisa menyesal nggak? Bisa. Jadi apa masalahnya? Jadi Allah itu tidak mungkin dia menyesal. Benar enggak? Benar. Abang tahu Allah, Tuhan, tahu anak, anak manusia, tahu ibu. ibu manusia. Ya udah, apa lagi? Ada. Nah, Allah berarti tidak Tuhan bisa itu tidak mungkin Anak menyesal kan manusia dia kan? bisa Bang menyesal Atur ya? nggak? Anak manusia bisa menyesal nggak? Iya, manusia menyesal. Kira-kira Tuhan menyesal nggak? Di sini menurut ayat ini. Bang, Allah yang cari bagaimanapun, dialah yang punya dunia ini. Dia mau apa, mau bagaimana,
kecuali dengan perkataannya sendiri bang ya. Itu. Iya, Bang Atur. Yang kutanya di sini Tuhan itu kan nggak mungkin dia menyesal, benar kan? Menyesal dalam arti apa dulu bang? Gini Atur. Mampus. Menyesal dengan dengan iblis. Apalah kau ini? Udah ada bisa jawab. Atur Jadi nggak apa-apa gini Bang Atur, kita edukasi juga ya, kita mengedukasi juga Bang Atur ya. Ini Bang yang Atur, kau lawan ini bukan pendeta abal-abal. Bang Atur, Pendeta besar bentar. ini sudah memberhentikan pendeta Esra Silalahi dari gereja. Kau kalau mau berdebat sama dia, kau salah orang, Atur. Jadi mungkin begini sedikit ya, mungkin aku memberikan pemahaman. Kita harus mengedukasi juga ya Bang Atur ya. Kita mengedukasi juga. Jadi begini Bang Atur ya. Jadi di bilangan ini dijelasin tidak mungkin menyesal, berarti di bilangan Tuhannya belia betul, nggak mungkin dia menyesal, nggak akan dia menyesal katanya di sini ya. Menurut bilangan 23:19 Tuhannya belia, tetapi di 1 Samuel itu kan tadi kan dari kepada itu kan ya kepada anaknya. Balak, Bang. Itu kan sajak pantun kepada Balak anak Zipor. Kok nggak ngerti? Iya Bang? benar. Ya, jadi Itu menurut pantun di kepada bilangan Balak, Tuhan tidak mungkin menyesal, dan menurut pengakuan Bang Atur juga Itu Tuhan tidak pantun. mungkin menyesal. Tetapi di 1 Samuel 15 di sini dikatakan 1 Samuel 15:11 aku menyesal. Nah kan? Aku menyesal. Aku ni merujuk pada Tuhan sebab yang berfirman ini adalah Tuhan. Aku menyesal. Berarti ada dua Tuhan nih. Di Samuel ada satu Tuhan yang tidak menyesal. Di Samuel menyesal. Di bilangan itu tidak menyesal. Berarti ada dua Tuhan. Kira-kira nih Bang Atur, Tuhan yang mana yang benar ini? Bang Atur. Coba. Cari aja lagi kata menyesal, nanti ada 3 Tuhan, ada 4. Ya itu dia. Kalau ada kata Berarti menyesal, ada yang menyesal, ada yang tidak menyesal gitu kan. Dijumlahkan, Nah, kan? ditotalkan ada 700. Ya, 700 juga Tuhan yang orang Kristen. Tuhan Kristen menyesal. Tapi nggak apa-apa lah Bang Atur, mungkin kita bisa itu ya. Kita bisa Jangan di-mute sama saya. wajar ya, Komal ini bergegar ya. Luar biasa. Komal bergegar. Ada Bang Ucup di bawah. Bang Ucup, mau bergabung Bang Ucup. 2024 Bang, jangan Jadi kembali mungkin ke gitu Bang Atur, ya nggak apa-apa lah Bang Atur ya. Mungkin kalau itu nggak bisa, ya nggak bisa dijawab nggak apa-apa. Nanti kalau pergi gereja hari Minggu nanti ditanyalah kepada pendetanya, pendeta ini aku kemarin ditanya oleh seorang pendeta besar gitu kan, ditanya di Komalnya Bang Anci kan tentang Tuhan menyesal. Ini benar ada di bilangan itu Tuhan menyesal. Tuhan kita ini benarkah Tuhan kita menyesal? Nanya pada pendetanya itu loh. Bang Atur nggak apa-apa kok. Nanti kapan-kapan Bang Atur bisa jawab gitu ya. Bisa ya Bang Atur ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin sekarang Bang Atur mau bertanya apa Bang Atur tentang ini Bang? Nggak apa-apa Bang Haji, biarkan aja. Bang Atur mau bertanya apa tentang Islam? Kalau aku bisa jawab, aku jawab Bang Atur. Mau nanya apa? Simpel aja Bang. Silakan. Karena kan ya simpel-simpel aja nih. Kok Tuhan kalian tidak bisa jadi manusia? Apakah tidak mampu menjadi manusia sehingga bisa nggak Blender menjawab Bang? Bisa nggak murid Blender menjawab Bang? Bisa ya, silakan Bang Murid. Belum aku siapkan Kau data. mengatakan di sini bisa nggak Tuhan Islam itu menjadi manusia? Tuhan kami Allah Subhanahu Wa Taala itu maha tinggi, ya, maha tinggi dari segala makhluk ya. Dia maha besar. Dan satu lagi aku jelaskan kepada kau atur ya. Tidak gini ya. Kalau Allah ya berarti nggak mau lah, nggak mau jadi manusia lah. Udahlah intinya nggak mau jadi manusia. Kau dengar dulu. Kalau Allah merubah diri dia menjadi manusia, begitu hinanya kita sebagai manusia. Kita manusia ini hina, saja terbuat dari sperma kita ya. Dan dari tanah pula. Begitu hinanya seorang Allah Subhanahu Wa Taala merubah dirinya menjadi anak
anak manusia, ya, kujelaskan sama kau, di mana letak kekuasaannya. Karena di sini Nabi mengutus, Allah mengutus para nabi untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran, belajar ilmu tauhid yang dimana di situ menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kau paham? Atur ya. Bukan seperti Allah Bapak kau yang mengutus Berarti anak nggak Yesus bisa jadi manusia, jadi di kita sini ada. bodoh. Gini atur Nggak gini mampu, atur. Memang nggak kalau ada kebanyakan kemampuan jadi makan congor manusia, babi kayak gini, begitu aja. udah bodoh pau tolol pula, bercampur aduk kelengkapan penderitaan Yang kau. ditanya Gini kenapa atur. nggak bisa dah sekarang? Tadi kan apa Udah bisa? aku Sekarang kenapa bilang nggak bisa kalau jadi Allah manusia? merubah bentuk badannya menjadi manusia itu bisa, tapi tidak akan mungkin karena di sini Allah tidak mau merubah dirinya berbentuk manusia. Karena kenapa? Dia zat yang maha tinggi, ya. Kenapa dia nggak mau jadi manusia? Kenapa? Oke, izin bang, udah bang. Ini dia mau memaksakan bahwa Apa Tuhan karena tidak mampu menjadi manusia sehingga lewat Ya, jadi nabi? gini, atur. Oke, saya ikutin jawabanmu kalau Tuhan bisa menjadi manusia, Allah menjadi manusia ya. Saya ikutin. Saya tanya Altrur, apa saja ciptaannya Tuhan itu? Berapa makhluk ciptaan Tuhan? Apakah semua makhluk ciptaan Tuhan? Sekarang jawab. Apakah semua makhluk ciptaan Tuhan? Apa nih bang? Receh lagi pertanyaannya bang. Ya nggak apa-apa, receh. Karena receh aja Apa nggak tadi bang? apa-apa. Apa? Apa? Makhluk semua ciptaan Tuhan, betul apa tidak? Oh iya bang, betul sepakat kita bang. Ya. Makhluk ya, Apa makhluk. saja ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan sebut. Ya. Apa saja? 3 makhluk hidup, manusia, hewan dan tumbuhan bang. Oke, saya kunci. Mantap, ini yang saya suka. Tidak perlu kata kunci bang. Saya kunci, Nggak saya apa-apa, kunci. ini Apa yang saya suka. berkunci ya? Ya, sebentar. Nggak usah banyak mulut kau. Ketahuan kalau banyak mulut, tong kosong nyari bunyinya. Jadi Tidak begini. usah banyak ngomong juga Oke. bang. Sudah diam. Aku punya kuasa di sini. Kalau kamu mau punya Iya. kuasa, bikin komal sendiri kau. Ya. Kunci. Jadi begini, ya, kau dengar dulu. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, berarti Tuhan turun menjadi manusia. Jawab. Ini bang bertanya kah? Iya, ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, berarti Tuhan turun menjadi manusia. Ya haruslah. Oke, mantap. Kunci. Bagaimanakah Tuhan ingin menyelamatkan kunci dulu. kecoa? Ya, bagaimanakah Tuhan Kunci ingin dulu. menyelamatkan kecoa yang juga ciptaan Tuhan di tengah hutan lindung? Apakah Tuhan harus jadi kecoa? Tidak, harus jadi manusia. Kenapa kau yang nentukan Tuhan? Memang kau punya Tuhan apa? Bodoh kau ini, tidak bisa jawab. Ya jadi kecoa lah Kalau di dalam Tuhannya. Kristen untuk hewan dan tumbuhan itu Tuhannya Itulah manusia resikonya. bang. Sudah. Segala yang ada di muka Berarti bumi ini konsep kalian yang menguasainya kepada ketuhananmu. manusia. Jadi begini, ketuhananmu. Jadi begini kepada konsepnya. kecoa. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan kecoa, maka Tuhan jadi kecoa. Maka ketika Tuhan ingin menyelamatkan harus jadi tai, manusia. Tuhan juga jadi tai. Ah, inilah makanya. Nyawa kecoa di tangan manusia bang. Nyawa kecoa di tangan manusia. Masa harus berubah jadi kecoa? Ya selesai lah kena manusia. Kau pikir kau aja ciptaan Tuhan. Harus jadi manusia lah bang, karena kan dia Tuhan di atas bumi ini, bodoh atas hewan dan tumbuhan. Kebodohan 4 tahun 600 Jadi jangan begini, dibawa 2024 ya, Bang. ini kau terlalu banyak analogimu yang kayak tai. Berarti Yesus Tuhan. Sudah mulai kata-kata. Nah, Yesus tahu Tuhan, betul. Yesus Tuhan. Betul. Jangan bikin malu. Yesus Tuhan. Nggak usah di-mute teman-teman. Yesus Tuhan. Iya. Simpel Berarti kan? di dalam perut Yesus ada apa? Dalam perut Yesus biasalah ada makanan. Ada makanan, daging, tai. Iya. Berarti Tuhan bawa tai. Kena kau. Tapi abang Tuhan tahu, bawa tapi tai. apakah abang tahu? Makan itu Tahukah tai kalian Tuhan. dia Makan tai setelah Tuhan. mati bisa bangkit? Yang ada perutnya ada minyak tadi Sudah. Kau sudah keok. Nggak apa-apa, ketawai kebodohan. Tahu nggak bahwa kalian yang olok-olok itu bangkit loh, bisa bangkit loh. Yang lapar bisa makan, bisa ini, bisa iya. sperma, bisa ini. Bangkit loh, bangkit. Emangnya yang mana Tuhan kalian bisa bisa bangkit? ngocok nggak? Tuhan bisa ngocok.
Bisa. Bisa ngocok. Tapi dia bisa bangkit, Bang. Mati dan bangkit dan naik ke surga. Tuhan, dia bisa Masa yang ngocok. tertawakan itu jangan stop hanya di masalah kelaparan. Aduh, silakan Pak Pendeta. Ini Tuhan kayaknya kalian kurang tidak bisa ilmu Pak jadi Pendeta. manusia itu kan jawabannya kan? Oke, aku jawab ya sedikit ya Bang Atur ya. Bisa ya? Bentar dulu, pertanyaan saya belum kelar sampai sekarang, Bang. Kenapa Tuhan sekalian tidak bisa jadi manusia kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ucup. Woi, rupanya ada Bang Ucup. Ya, Bang. Assalamualaikum Bang Ucup. Waalaikumsalam. Biasa minta Selamat izin malam, mungkin selamat setengah malam menit. semua. Selamat Iya. menjelang pagi. Iya. Setengah menit aja saya. Kebetulan kesiangan saya itu keseharian saya, bukan kesiangan saya itu saya sibuk sekali. Sudah berapa hari ini saya mencari ini namanya pendeta besar ini. Siapa dia? Kemana blender tadi ya? Blender tadi kemana ya? Ada berapa orang yang tadi turun nih? Sebentar. Coba dihargai dulu. Ini lihat saya ini. Saya Bentar, ini Pak. Saya pun belum diberitahu jawaban bahwa Iya. Allah sebagaimana dulu. Hargai saya lagi ngomong ya sebentar. Sabar ya. Saya ini serang ya. Tanya Pak, belum menemukan jawaban. Iya, sebentar Bang Atur. Sedikit. Bentar lagi aku jawab enggak apa-apa gitu. Iya. Silakan, Bang Ucup. Baik ya, oke. 3 hari saya sudah cari, saya dengar dapat kabar pendeta besar. Saya lihat piti-piti ini hujatan terus pendeta besar menurut saya. Saya minta Anda sebagai pendeta besar, jangan suka menghujat, harus pakai data. Anda mengatakan, Tolong ketawa, yang ketawa turunkan harus. Iya, saya mendengar Anda selalu di TikTok berkoar-koar. Tuhan Kristen dibunuh, ya kan, terkutuk. Ya, ini harus pakai data. Ini menurut saya hujatan ya kawan-kawan, menghujat ini. Nggak boleh begitu ya. Harus pakai data. Sama kayak Yahudi berarti Bapak? Sebentar, ini kok nggak sabarnya ya orang ini ya. Saya ini mempertegas. Kamu oten kan, walaupun saya Muslim, saya tidak suka pendeta besar agung ini mengatakan dia pendeta besar, tapi dia menghujat-hujat. Tapi saya kan belum tahu. Sekarang Anda jelaskan pendeta besar. Kenapa Anda mengatakan Tuhan Kristen itu terkutuklah, ya kan disaliblah? Saya tidak tahu. Apakah dalilnya itu? Baik. Silakan. Terima kasih. Baik. Jadi sebenarnya inilah kesalahpahaman. Ketika nonton VT ataupun klip-klip video itu ya, harus ditonton habis lah. Jangan kita singkat-singkat. Sebenarnya aku bukan seorang penghujat. Aku ketika memberikan suatu data, itu data yang valid itu. Ya. Contoh, ini kan tentang persoalannya, tentang suatu soalan. Soalannya ini daripada Kristen sendiri yang bertanya. Kan dia bertanya, pendeta besar, apa sih perbedaan antara pemahaman Tuhan di Kristen dengan di Islam? Aku kan sebagai seorang pendeta besar harus aku jawab sesuai dengan data yang valid gitu loh. Kan? Jadi menurut data di sebentar ya Bang Antur, nanti aku jawab soalan tadi ya. Izin sebentar, ini bentar. Aku harus menjawab sebab ada orang Bang Ucup mengatakan aku penghujat gitu ya. Nggak mungkin aku menghujat. Nggak mungkin. Ya. Kalau nggak penting bagi saya ya, yang cerita yang penting lah Pak bagi saya Pak. Baik, sebentar. Nanti sebentar Bang Atur, nanti aku jawab tentang soalan yang barusan Tuhan menjadi manusia ya. Jadi aku jelasin secara detail ya. Jadi di Islam itu dalilnya jelas di surah Al-Ikhlas gitu kan, tentang Tuhan itu nggak mungkin dia itu terkutuk, nggak mungkin dia itu digantung, nggak mungkin. Di Islam jelas Tuhannya itu. Apa Tuhannya itu? Tentang Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh umat manusia, gitu kan? Tetapi berbeda di Kristen. Di Kristen bukan Tuhan tempat bergantung seluruh umat manusia, tetapi Tuhan yang digantung oleh manusia. Ini bukan penghujatan. Ini datanya valid daripada Bible. Kita jangan menghujat host ya, tolong ya host. Siapa yang menghujat diturunkan. Yang di bawah jadi typing. Yang menghujat, yang ketawa ke TV tolong diblokir aja. Ngapain menghujat di sini? Nggak bisa ya. Jadi datanya valid di Bible itu. Tuhan yang digantung oleh manusia. Di mana datanya? Di sini ya. Kita baca. Sedikit Bang Atur. Sebab ini ada suatu tuduhan kepada aku ya, mengatakan aku menghujat dan sebagainya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin aku menghujat. Jadi aku menampilkan data ya. Itu datanya valid loh di Bible loh. Nah, itu sebab harus dibaca Bible. Itu di mana tertulisnya? Di Galatia 3 titik bertindih 13. Ini Galatia, bukan Galatia, Pak. Galatia. Tolong diperjelas. Oh sorry. Galatia. Sorry, aku gagal ini ya. Oke, di Galatia ya, Galatia 3 titik bertindih 13 gitu ya.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa tergantung di sini? Ya Yesus. Digantung oleh siapa? Memang Yesus itu. Nah, benar kan? Jadi aku nggak menghujat kan Bang Atur kan? Jadi jangan menuduh aku menghujat, jangan menuduh aku itu memelintir ayat, nggak mungkin ya. Ya. Dia memang harus seperti orang sebentar Bang Atur, aku harus jawab ini sebentar Bang Atur ya. Jadi benar aku katakan, aku nggak mau hujat. Jadi yang tergantung di sini siapa? Ya Yesus. Yesus yang tergantung. Digantung oleh siapa? Bang Atur Kristen kan? Bang Atur siapa yang menggantung Yesus? Siapa? Bang Atur. Manusia bukan dia? Manusia Yahudi. Berarti Tuhannya Kristen digantung manusia. Benar nggak aku? Benar. Nah. Jadi ini mengatakan aku. Jadi ya, sebentar Bang Atur. Jadi jelas ya. Masalahnya memang harus dikutuk. Ya, mereka mengatakan aku menghujat gitu loh. Memang gitu loh Bang Atur. Memang benar itu Pak. Benar. Jadi di Islam Tuhan itu tempat bergantung seluruh umat manusia. Tetapi berbeda di Kristen, Tuhan yang digantung oleh manusia. Gitu ya. Jadi begitu Kristen. Jadi aku nggak akan menghujat, aku nggak akan framing gitu ya. Sama kalau tentang berbicara. Benar itu Pak, benar. Benar kan? Bahkan Gitu ada kan? lagi yang lebih parah dari apa? Tapi mungkin Bapak melihatnya parah. Sebentar Bang Atur. Aku jawab dulu sedikit ya. Ini sambungannya ya. Bentar dulu Pak. Saya mau nambahkan apa yang Bapak bilang. Bang Atur nih. Sabar, aku menjawab Bang Ucup dulu sedikit. Sabar sedikit. Jadi aku sambung. Jadi di Islam itu aku tambahkan sedikit ya. Jadi di Islam itu yang terkutuk itu, ya ini bukan penghujatan ya. Yang terkutuk itu adalah iblis. Itu sebab kalau di Islam itu ya, sebelum kita membaca Al-Quran ataupun apa-apa, kita ada ta'awuz, doa ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bermohon kepada Allah supaya dilindungi daripada hasutan-hasutan iblis yang terkutuk. Jadi di Islam itu yang terkutuk ya iblis. Benar kan? Itu dalam Islam. Sebentar dulu aku jawab. Ini kan pertanyaan. Mereka mengatakan aku menghujat gitu loh. Mana sih? Jadi di Islam yang terkutuk iblis. Tetapi berbeda di Kristen yang aku ngomong. Di Kristen yang terkutuk bukan iblis. Yang terkutuk itu ya Yesus. Tuhannya. Iya benar itu benar. Bang Atur, mereka ngomong aku menghujat gitu loh. Nah, sekarang biar saya sampaikan Pak, bagaimana biar saya tanggapi bagaimana? Sebentar, aku jawab dulu. Gimana aku belum habis mau tanggapi? Gimana sih? Ya udah Bapak aja lah yang ngomong. Sedikit Bang Atur. Nanti aku jawab ya. Jadi berbeda. Kalau di Islam yang terkutuk adalah iblis, tetapi di Kristen yang terkutuk bukan iblis. Iblis tu masa di iblis tu malahan dikasihi. Putar Bapak ini udah Bapak ucapkan tadi. Enggak, malahan iblis tu sampai enggak mau ngasih ruang sebentar. Saya. Sebentar. Malahan iblis tu dikasihi. Sebab apa? Kasihilah musuhmu. Nah, tetapi di Kristen yang terkutuk itu bukan iblis, yang terkutuk Tuhannya. Di mana datanya? Di sini juga. Ini Otentolul. Otentolul naik ini tuh. Itu ada di bentar. Okey, di Galatia 3 titik bertindih 13 juga. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, yang menjadi kutuk siapa? Kristus. Siapa nih? Yesus. Yesus terkutuk. Nanti ya. Berarti jelas datanya valid. Aku nggak menghujat. Di Islam yang terkutuk iblis. Di Islam yang terkutuk iblis. Di Kristen yang terkutuk ya Tuhannya Yesus. Sebab apa? Aku tambahkan sedikit datanya ya. Ini lebih valid gitu ya supaya orang-orang teredukasi ya sesuai dengan Komal ini Komal yang edukasi ya. Aku jawab secara tuntas ya supaya teman-teman Kristen juga mencatat ya. Ini banyak Kristen ngomong di Kristen itu hanya Yesus sebagai juru selamat, Yesus juru selamat. Sebenarnya di Kristen bukan hanya Yesus juru selamat, iblis juga juru selamat. Nah, dengan datanya, sebab memang juru selamat di Kristen itu iblis juga ya. Jangan kita menghujat, framing nggak bisa ya. Jadi ini datanya. Di mana? Di 1 Korintus 5 titik bertindih 5. Nah, ini ya. Kita baca ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Berarti di sini ada apa? Ada iblis, ada Yesus. Yesus iblis, iblis Yesus. Yesus iblis.
iblis, Yesus. Nah, ini ya. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti di sini Yesus dan iblis ini bekerja sama, sparring partner. Bang Haji, bekerja sama dia. Yesus dan iblis ini, dia bekerja sama. Bekerja sama untuk apa? Untuk menjadi juru selamat. Kepada siapa? Kepada orang itu, yaitu Kristen. Berarti di sini kalau nggak ada iblis, berarti Kristen nggak selamat. Berarti Yesus ini harus bekerja sama dengan iblis untuk diserahkan badannya Kristen itu kepada iblis. Jadi Kristen jangan lagi kalian ngomong hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus juru selamat. Nggak bisa. Iblis juga juru selamat di Kristen. Dan jelas tadi datanya yang ditanyakan oleh Bang Ucup. Jelas ya ditanya oleh Bang Ucup, kenapa aku mengatakan di Kristen Yesus itu terkutuk, Yesus itu dikutuk, Yesus itu Yesus itu terkutuk, Yesus itu digantung, berbeda gitu ya. Jadi aku nggak menghujat Bang Ucup ya, datanya jelas. Yesus itu terkutuk. Di Islam Tuhannya itu tempat bergantung. Di Kristen Tuhannya digantung. Di Islam iblis terkutuk. Di Kristen Tuhannya yang terkutuk. Berbeda. Mungkin gitu ya. Jadi nggak ngomong menghujat. Mungkin gitu Bang Ucup. Silakan Bang Ucup. Atur sebentar. Memang tak bisa bercakap bahasa Indonesia. Sebentar tak ngerti bahasa Indonesia. Perkataan-perkataan dalam Alkitab pun Bapak dalam memahami dalam bahasa Indonesia. Ini bentar dijawab. Oke, Bang Ucup dulu. Jadi gini, sebentar. Ya, Bang Pak, Atur saya di sebentar. sini diundang untuk mendengar. Iya, habis ini Saya di sebentar. sini diundang untuk mendengar. Saya juga ini, saya bukan diundang, saya ingin naik karena saya ingin membela kebenaran. Untuk Begitu loh, tenang aja kamu. Jadi faktanya lah, untuk kalau melihat dari sebentar dulu. Kalau nggak berhenti bicara nggak selesai juga saya. Gini. Jangan kebodohan dulu. Sebentar ya. Saya ruang Sebentar, untuk ya. menjawab. Sebentar. Oke, baik, saya teruskan ya. Jadi saya mengacu begini Pak Pendeta. Saya mengacu ke dalam aturan dalam negeri saya bahwa harus ada 2 alat bukti. Iya. Begitu. Silakan. Itu alat bukti yang saya tanyakan Anda bisa menjawab. Oke, saya maklumi ya. Iya. Jadi saya akan bertanya 2 kali. Terakhir ini, kalau ini terbukti Anda secara jelas menjelaskan, saya tidak akan lagi mengatakan Anda menghujat. Baik. Diam dulu. Sudah digoreng, Pak. Baik, saya langsung ke poin saja ya. Ya. Anda sering mempraktekkan di komal-komal katanya Tuhan Kristen menangis. Ini tidak masuk akal menurut saya. Masa Tuhan menangis ya? Anda sering praktekkan itu ya. Saya ingin Oke. Baik. Ini baru soalan. Ini ada Bang Zaidan juga nih. Ini kalau Bang Zaidan bertanya nih bergegar komal. Ya. Ini ada Bang Zaidan juga. Jadi aku menjawab ini satu soalan yang bagus ya. Izin ya Bang Atur ya. Kita harus menjawab sesuai dengan sebab aku kalau biasa ditanya, kalau aku nggak jawab, aku nggak bisa tidur malam aku loh, Bang Atur ya. Jadi menurut data Bible, aku nggak mau hujat ya. Ini apa yang aku sampaikan di komal-komal itu semuanya tertulis loh, gitu ya. Yang kita menghujat, saya ya. Jadi selalu aku ngomongkan, kalau aku ngomong, kalau aku khotbah itu selalu aku pakai data loh, ya. Jadi aku ingin ceritakan sedikit. Itu berkaitan dengan penceritaan Yesus. Yesus ini, ya aku cerita ya. Yesus ini sepanjang hidup Yesus itu selalu menangis, cengeng Yesus ini. Gitu loh. Ini topiknya, ini judulnya. Itu di mana datanya? Di Yohanes 11 titik bertindih 35. Di sini ada tulisannya, maka menangislah Yesus. Diulang. Oke, kita baca ulang ya. Jadi di sini di Yohanes 11 titik bertindih-tindihan 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Nangis. Jadi Yesus ini, aku cerita sedikit. Ini bersangkutan ini. Ini soalan yang bagus ya. Jadi Yesus ini sepanjang hidupnya dia memang menangis. Tetapi yang anehnya Kristen hanya menangis di komal. Di gereja malahan jingkrak-jingkrik. Enggak mencontohi Yesus. Kristen botol. Ini. Nanti ya.
Jadi aku cerita sedikit. Yesus ini ya, daripada sepanjang hidupnya dia menangis daripada lahir, daripada dalam uniknya Tuhan di Kristen ya, masuk ke dalam rahimnya seorang perawan, duduk di situ di tempat yang sempit itu 9 bulan 10 hari. Nah, ini uniknya di Kristen, gitu ya. Jadi kalau aku ceritakan sedikit, dalam perutnya rahim Bunda Maria itu 9 bulan 10 hari, nendang mau keluar dia, gak bisa keluar, ya nangis Yesus, maka menangislah Yesus. Nangis Yesus, menangis kan, cukup genap 9 bulan 10 hari, keluarlah Yesus daripada lubang yang sempit itu, kerang berbulu, keluar di situ kan. Maka inilah yang dikatakan firman pertama, menangis Yesus, maka menangislah Yesus. Nangis Yesus menangis lagi. Jadi sepanjang hidup Yesus ya dia menangis, gitu loh. Ini firman pertama Yesus, sebab Yesus itu adalah firman itu sendiri. Ngerti ya? Ini maka menangislah Yesus. Ini harus nangis. Harus lengkap Pak Pendeta. Nah, ini data valid itu loh. Jadi cukup umurnya 1 tahun 6 bulan. Yesus ini unik di Kristen. Tuhan Kristen nenen Tuhannya. Itu ya, Tuhannya nenen. Di mana data ini mengatakan aku menghujat ini? Ini aneh Kristen. Dia nggak tahu Tuhannya. Oke, aku lanjut sedikit ya. Pendeta besar. Oh, pendeta besar. Iya. Saya mohon maaf ya sudah menuduh Anda Iya, seorang pemuda. baik. Enggak apa-apa. Anda ini betul-betul menggunakan Akbar. ya. Saya sudah cukup membela tadi Oten, tapi ya Oten mau bikin bagaimana? Ini data. Jadi saya minta maaf ya Pak Pendeta. Iya. Ya, silakan dilanjut. Baik. Aku lanjut sedikit ya. Enggak apa-apa. Memang tuduhan begitu memang selalu sampai kepada aku. Malahan di DM aku, di WA aku, maki-makian tuh biasa kok. Ya gitu ya. Kenapa pendeta besar? Malahan ini ada satu lagi tuduhan ya. Tuduhan ini mengatakan, pendeta besar, di mana Tuhan kami netek katanya. Ini nanya baru terima kasih. Tapi Pak Pendeta besar gini, itu kurang lengkap. Ada versinya Yesus yang udah dewasa dengan baru lahir. Nangisnya ini harus lengkap, enggak sembarangan juga. Iya berbeda. Versinya kan beda-beda tuh. Gimana? Coba dipraktekkan biar enggak jadi penghujatan juga Pak Pendeta. Baik. Jadi sebelum ke situ ya, jadi begini, sebenarnya aku harus ceritakan dulu. Sebab mereka selalu ngomong aku menghujat, itu Anas, itu Hajas, itu pendeta besar itu menghujat dan sebagainya. Baik, jadi ini kan tentang topik Yesus menangis gitu ya. Memang berbeda. Kalau ketika lahirnya itu ya berbeda cara menangisnya. Contoh ya, kalau aku kasih ketika datanya, ketika Yesus tuh baru keluar daripada lubang yang sempit itu kan. Tahu ya? Kerang berbulu itu kan. Jadi unik Tuhan Kristen tuh dia keluar daripada situ. Jadi Tuhan dia. Jadi ketika dia keluar itu cara menangisnya berbeda kan? Nih. Jadi ini data valid dari Bible ya. Yohanes 11:35 ya. Ini ya. Maka menangislah Yesus. Memang berbeda-beda, dalam rahim berbeda. Keluar daripada lubang yang sempit itu berbeda, kan? Ketika dah besar dikit berbeda, minta nenen, minta netek berbeda. Yesus itu, kan? Ketika ditangkap tentera Romawi berbeda. Ketika dipaku di kayu salib berbeda. Kalau di kayu salib berbeda dia cara menangisnya. Eli, lama sekali. Berbeda. Kan? Ketika dia keluar daripada lubang yang sempit itu, cara menangisnya berbeda. Berbeda, maka menangislah Yesus. Berbeda cara menangisnya. Itu loh. Ketika dia minta nenen pada ibunya di umur ini, ini aku harus jelasin ya. Ini banyak Kristen ngomong padaku, pendeta besar, di mana Tuhan kami itu netek? Nah, soalan bagus. Ini mereka nggak baca Bible loh, Kristen botol ini ya. Itu sebab Bible itu dibaca loh, botol, Kristen, kafir. Nanti ya. Jadi data di Bible tuh Tuhan kalian tuh netek, ngisap nenen, nak nenen. Macam anak aku pula. Ini aku baca ya. Di Lukas 11
titik bertindih 27. Kita baca ya. Ini catat Oten betul. Aku kasih data kena catat ya. Ini ketika Yesus mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata, sambil berkata apa? Ini berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tetek ini. Tetek ini, tetek ada tetek di sini. Kan? Dan tetek Bang Zaidan tahu tetek. Yang ini jadi Pak Pendeta, bisa katakan saja. Dan tetek, kalau nggak tahu minta sama itu. Dan tetek yang telah engkau hisap. Nah, Yesus ngisap tetek. Tuhannya Kristen ya nenek dia. Ini data loh. Aku hanya bacakan data yang valid di Bible. Masa aku menghujat Bang Ucup? Benar kan? Dia ngomong aku menghujat. Pendeta besar, ngapain kau menghujat? Tuhan kami nggak netek loh. Lah ini gimana? Netek Tuhan kalian gitu loh. Gimana gitu kan? Nah, yang menghujat kita ya, tolong ya. Ini yang di bawah dengan menghujat. Ini aku pakai data loh. Itu ya. Jadi dia itu minta nenen pada ibunya. Nangis lagi dia kan. Nangis dia. Ibunya sibuk di dapur. Sibuk diminta nenen. Ibu nak nenen. Kalau otak dia ibunya sibuk kok. Ini gitu ya. Jadi ketika dia dewasa dikit, ditangkaplah dia tentera Romawi kan. Ditampar dia. Tampar dia oleh tentera Romawi itu. Nangis dia. Nangis. Yesus kurang ajar. Kan? Menangis Yesus memang sepanjang hidup Yesus dia menangis. Ini data di Bible ya. Jangan kita mau hujat ya. Nggak bisa ya. Itu mana datanya? Ini tadi yang kutunjukkan tadi ya. Ini. Maka menangislah Yesus, ditangkap tentera Romawi, nangis, ditampar, diludah, ditombak, nangis dia kan, Yesus itu. Nggak lama kemudian dibawalah dia ke kayu salib, dipaku di kayu salib, pam paku, kan salib kan, menangis dia lagi, Eli, lama sekali. Menangis dia gitu loh di kayu salib itu. Kasihan loh kalau aku mendengar. Tetapi yang aku lagi kasihan itu Kristen ini gitu loh Bang Ucup. Aku nggak mau hujat ya. Kalau Yesus ini sepanjang hidupnya menangis, ngapain kalian malahan hanya menangis di komal? Udah menangis di komal malahan kabur. Dikasih data-data Bible, kalian nggak nerima, nangis kalian, kabur pula. Itu pasti tuh. Nangis di pojokan itu abang tadi itu yang Kristen itu kan. Ini data valid di Bible ya. Jadi yang aku aneh, kalian mengatakan kalian pengikut Yesus. Haruslah kalian menangis loh di gereja loh. Ini malahan kalian di gereja jingkrak-jingkrik, mabuk-mabuk, jingkrak-jingkrik, capek tidur. Apa gunanya? Menangis nggak ada. Pendetanya sibuk nyukur bulu, jemaat sibuk joget-joget, mabuk. Apa? Ditanya Bible nggak tahu kan, benar kan? Haruslah kalian itu menangis juga gitu loh. Jangan ya-ye banget di gereja gitu loh. Kristen botol menangis macam Yesus ini. Maka menangislah Yesus. Menangis dia. Kan? Harus menangis ya kalian Kristen ya. Jangan kalian malah suka-suka banget. Lepas tu enak lagi dia Bang Ucup. Udahlah itu nggak ikutin Yesus menangis. Malah ngomong-ngomong masuk surga. Enak kali kalian. Kan? Udah pergi gereja mabuk-mabuk. Udah udah joget-joget, jingkrak-jingkrik. Makan babi, tikus dimakan. Mau masuk surga. Mana bisa? Kan betul. Aneh aku. Jadi harus banyak menangis ya Kristen ya. Seperti Yesus ya. Di Yohanes 11 titik bertitik 35. Maka menangislah Yesus. Nangis kan.
Mungkin begitu soalan yang bagus daripada Bang Ucup ya. Terima kasih Bang Ucup. Jadi jangan mengatakan aku menghujat lagi Bang Ucup ya, nggak bisa ya. Ini data yang paling ya. Silakan. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Ya. Tapi begini Pak Pendeta, saya pernah Anda mengatakan, Anda kok beraninya mengatakan ada di Bible salah terjemahan itu? Apa itu maksudnya? Bagus. Okey. Izin ya teman-teman ya. Ini aku harus jawab ya sesuai dengan soalannya. Jadi aku nggak tahan kalau ada mengatakan aku menghujat dan sebagainya ya. Jadi aku harus jawab. Ya, ini kan berkaitan dengan ini ya, Bang Ucup ya. Berkaitan dengan curhatan daripada Kristen sendiri sih. Kristen yang curhat pada aku di DM aku. Pendeta besar, kenapa ya kami pegang Bible aja barang naik? Nah, yang cowoknya. Ini berkaitan dengan itu. Itu sebab aku bilang ya teman-teman ya. Ini sebab aku bilang ketika melihat VT ataupun yang video dipotong-potong harus nonton tuntas loh. Kalau nonton yang separuh-separuh pasti akan ngomong aku menghujat loh. Ini yang parah tu loh. Nanti ya. Nah, jadi aku bilang ya. Jadi ini berkaitan dengan curhatan Kristen gitu loh. Pendeta besar yang ceweknya, kenapa kami pegang Bible? Kami melecek, banjir. Berai-rai gitu kan. Kenapa? Gitu. Itu baru dipegang loh, Bible loh. Baru dipegang gitu. Belum dibaca isinya. Jadi udah pagi loh, barang nggak ada ini. Aduh, siapa ini? Udah lewat ini. Jadi Bible itu, ini aku harus jawab ya. Jadi Bible itu harus aku jelasin ya. Kenapa? Baru dipegang aja barang udah naik yang cowok, yang cewek ngecek. Nah, sebabnya di Bible isinya itu ya memang nggak buah dada, buah pelir, nggak buah pelir, buah betik, buah apple, buah macam-macam buah di Bible itu. Jadi yang maksud yang ditanyakan oleh Bang Pucuk tadi tentang salah terjemahan itu di sini. Ini aku jelasin secara tuntas ya, supaya ini jangan dipotong-potong lah. Ketika aku khotbah yang dipotong-potong akan terjadinya kesalahfahaman kepada yang mendengar gitu ya. Nah, ini aku jelasin ya. Di Bible itu ayat-ayat itu bisa. Itu sebab itu kalau ada masalah tentang syahwat kurang naik, susah nih, pegang aja Bible. Bisa sihat gitu. Ya. Nafsu nggak ada apa gitu kan. Contoh kita baca ini ya. Ini yang dimaksudkan oleh Bang Ucup tadi ya tentang di SKL 2. Ini Bible ya, bukan kitab porno ya, walaupun ada iras-iras kitab porno gitu kan. Nah, di SKL 233 ya, kita baca. Di SKL 23 titik bertini 3. Sini ya. Nah, ini diulangi Pak Pendeta, kita bacanya begini. Di Yeskiel 23. Coba mungkin Bunda bisa dibacakan ya Bunda ya? Bisa ya? Di dalam Yeskiel 23 titik bertindih tindihan 3. Ya ini EYT ya. Mereka berzinah di Mesir. Mereka berzinah pada masa mudanya. Mereka di sana buah dadanya mereka. Nah, stop dulu. Ada buah dada di sini ya. Nah, jadi masing-masing mungkin tahu ya buah dada tahu. Ini di sini masing-masing aku harapkan pada udah dewasa ya. Kalau ada anak-anak menonton, diharap ada bimbingan orang tua ya. Tolong ya. Ini kita sedang bacakan Bible ya. Di sini ada buah dada. Nah, lanjut. Udah. Sampai mana tadi? Buah dada mereka diremas-remas dan di sana pun Gimana lagi? dan di sana puting keperawanannya mereka dipegang-pegang. Oh, enaknya. Baik.
Jadi ini yang aku maksudkan tadi ya. Ini yang aku maksudkan yang ditanyakan oleh Bang Ucup tadi tentang salah terjemahan. Jadi aku menyarankan kepada LAI ataupun BAI, BAB, aku tak tahu lah itu kan. Menyarankan kepada mereka ini direvisi lain. Gitu loh. Kenapa? Nggak apa-apa kok direvisi kok. Tuhan pun bisa direvisi, apalagi ini kan. Nggak apa-apa kok. Sebab Itu di sini Pak Pendeta, kalau bisa Ya. jangan direvisi. Jadi kalau yang untuk apa namanya, yang syahwatnya kurang tegang, burungnya kurang teng-teng gitu, bisa dibaca itu. bukan Mbak. Maksudnya gini, di sini kan puting keperawanan mereka dipegang-pegang. Ini salah terjemahan. Apa itu Harusnya terjemahan yang benar? Puting itu, ini aku jelasin Diingat-ingat. udah banyak kali aku jelasin. Coba Bunda, puting itu yang dipegang apa? Yang buahnya kan dipegang kan? harusnya lebih tepatnya Nah. dinyot-nyot. Nah, puting itu bukan yang dipegang ya buahnya. Yang puting itu Iya, pelintir-pelintir. Nah, jadi yang salah terjemahannya di sini, dipegang-pegang ini. Jadi harus direvisi, dipelintir-pelintir. Gitu loh. Ini yang harus direvisi. Ada plusnya Pak Pendeta, plus dinyot-nyot gitu. Nah, itu dia. Jadi itu yang ku maksudkan Bang Ucup sebenarnya. Ini kan curhatan. Jadi yang harus diterjemahin baru, direvisi baru ini. Nah, jadi mungkin mereka mengatakan aku menghujat dan sebagainya. Mungkin begitu, Bang Ucup. Silakan. Sedikit mungkin teman-teman di bawah harus siapin tisu ya biar nggak melecek gitu. Pagi-pagi udah barang nggak ada ini. Nyari barang dulu lah aku. Barang bagus ya. Luar binasa. Barang Oh iya, ada bagus, sahabatku, Bang. enak. Ya, mungkin begitu ya. Silakan Bang Ucup. Mungkin ada soalan yang lain. Mungkin teman-teman juga ya mungkin bisa, sebab aku kan nggak sempat ya meneliti satu persatu komen-komen ataupun apa itu ya. Sebab mungkin mereka mengatakan aku menghujat dan sebagainya gitu kan. Jadi aku harus jawab. Aku harus membela diri loh. Benar kan? Jadi aku harus menjawab sebab aku sesuai dengan data yang valid daripada Bible. Ya, silakan Bang Haji. Minta waktu. Saya coba sapa dulu ini. Buddha Chen, selamat bergabung. Selamat. Lanjut. Saya mau dengarkan. Lanjut. Oh iya, Buddha Chen Islam atau Kristen? Muslim lah. Oh Muslim. Oke. Iya. Mau Namanya dengar itu loh, datanya itu lagi diulang. Oh, Tolong dibacakan Bunda. ya, Oh, sebentar mau Bang, diulang. saya host negur dulu ya, bentar dulu. Ya, Buddha Chen. Bang Buddha Chen, tolong kalau bisa gambar profilnya diganti ya, karena kita nggak ada masalah sama dengan Buddha. Itu. Siap, Ya. nanti saya ganti. Diganti ya, saya ingatkan ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Lanjut dibaca Bunda. Baik, aku lanjut sedikit ya. Mungkin Bang Buddha ingin, sebenarnya bukan ini aja sih Bang Buddha, ayat-ayat yang agak-agak, mungkin Bang Buddha udah naik juga ya. Udah ya. Tapi mungkin ingin lebih menaikkan. Ada satu lagi ayat ya. Ini di Bible ya. Mungkin kalau inilah tujuan kita buka-buka Komal, kita kasih tahu orang-orang, benar kan? Nah, sebab ayat Bible memang isinya begitu. Benar kan? Contoh ada satu lagi ya ayat ya tentang di Mama Amsal. Mama Amsal ya. Itu ayat kesukaanku. Kena report ya. Ya, Pak Pendeta lagi di report sama tentara Romawi yang nggak punya otak, yang pun nggak punya apa-apa di bawah nih. Padahal penonton di bawah sudah ada yang tanggung, ada yang tegang, ada yang sudah cetrot. Itu buat nge-report itu naik itu. Nggak Blokir aja, blokir. nggak apa-apa, aman. Iya, buat nge-report itu dia naik itu. Dari tadi bertahan berapa jam itu pendeta. Dia pakai logo-logo Buddha gitu, mau bikin masalah. Memang ini rata-rata oten-oten ini nggak punya otak ya.
Bang Ucup sudah tanggung atau sudah keluar atau sudah tegang banget? Bang Jangan. Ucup. Udah tidur, Oh, Bang Bang Ucup itu Ucup. udah tidur. Udah tidur tapi typing di bawah. Kurasa lah. Ini gara-gara Bang Ucup ini yang jadi masalah nih, pertanyaannya tuh ke situ, makanya apa namanya melecek ini ya dia. Tanggung jawab juga Bang Ucup nih. Soalnya kan Bang Ucup kan laki-laki, wajar, normal. Kalau suka yang becek-becek, iya kan Pak Bang Ucup? Ya nggak wajar itu kayak Oten. Pisang ketemu pisang dia bertarung, apa enaknya? Muncrat. Bang Ucup barusan saya kenal Bang Ucup lama, setahun lebih barusan muncrat. Oh, pantesan mute ya. Oke, tahan sebentar ya, bentar ini. Ini tentara Romawi mesti mau mereport lagi. Oke, kamu mau report dari bawah nggak apa-apa, silakan. Kau mainkan, saya juga mainkan. Oke. Siapa yang ke Bennett? Kau yang ke Bennett di bawah. Saya Bennett ke bawah. Jangan dikira saya nggak bisa Bennett balik ya. Oke, silakan. Satu. Host udah moncrot belum host? Jangan ngoceh terus host. Udah sayang, udah 3 kali ganti celana sayang. Oh, ganti lagi lah sama host. Ini blokir aja nih si Budacen ini. Blokir aja tuh host biar nggak nyampah. Sudah selesai. Iya, masih ada lagi yang mau nge-ban dari bawah, silakan. Saya tunggu. Ini ada berapa akun? 7, 12, 17. Oke, turun lagi kau. Selamat jalan. Iya, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Selamat jalan. Tap layar aja teman-teman. Tap layar. Ini dia melatihan report kayaknya. Ini saya pakai akun besar ya. Host, biarkan mereka mereport Komal. Yang penting kita tidak terreport olehnya. Yes. Berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau, dan tetek yang telah engkau hisap. Aku langsung pegang tetek. Iya. Salah. Memang Bunda pegang apa? Langsung pegang tetek dan tetek. Bentar dulu. Ini mah tetenya Bang Anci yang dipegang. Kenapa tetek Bang Anci yang dipegang? Enggak. Jangan training kau host. Pesong. Kutimpuk juga kepalanya. Berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau, dan tetek yang telah engkau hisap. Bangsa, tanganku refleks lo langsung pegang tetek dan tetek. Oke Bunda. Berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau, dan tetek yang telah engkau hisap. Hati kamu ya. Iya. Bunda. Ini jangan yang ini dipegang, Apa pegang pelermu bang? Maksudnya apa pegang tongkatmu? Jangan putar tetek dan tetek lagi. Kurang ajar ini Bobby.
menghujat nih Google. Bang tergang aku hajar dia dulu bang. Kurang ajar ini. Kenapa kau kayak gitu? Google. Enggak, dia nge-report dari bawah. Kan itu ada berapa? 11 akun ya, 11 akun tadi itu. Tapi saya report balik, selesai nih. Bang Ucup udah lemes dia. Bang Ucup lemes. Berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau, dan tetek yang telah engkau hisap. Enggak, tanganku lagi ke atas. Enggak, megang. Iya, tangannya nggak megang, tapi kakinya jorong-jorong. Tanganku lagi megang rambut. Enggak. Yang melecek ada nggak bang? Yang melecek gitu. Iya bang, ini kakinya si bunda ngapain naik di paha coba? Padahal enak tuh ya Yesus kan. main di sumur. Yesus main di sumur. Lah